Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Bagaimana kabar saudara? Luar biasa. Yang luar biasa siapa? Yesus. Haleluya. Mari saudara kita satukan dalam hati, kita memasuki hadiratnya yang kudus. Kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang berkata dalam surga, yang kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas perlindungan, atas penyertaan-Mu dalam hidup kami yang Tuhan. Engkau sudah menyertai kami mulai pagi, siang, hingga sore hari ini. Kami bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ini semua oleh kasih karunia oleh Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuserahkan Tuhan ibadah sore hari ini ya Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu, mulai awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah suasana surga-Mu turun atas setiap kami semua ini. Ya Bapa, kami berdoa saudara-saudara kami yang belum sampai hadir ya Tuhan. Kami tidak tahu keberadaan mereka masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya bahwa tuntunan-Mu selalu sempurna dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Kami berasal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur mempunyai arah seperti ini. Kami kemuliaan dan hormat Tuhan kasih Tuhan yang nama-Mu, Ku beri kemuliaan dan hormat Tuhan kasih pujian Tuhan yang nama-Mu, sebab Kau besar, berbakat Tuhan ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, berbakat Tuhan ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti bersama-sama kami diberi kemuliaan dan hormat Tuhan yang pujian Tuhan nama-Mu, diberi kemuliaan dan hormat Tuhan
Tiada seperti engkau.
Tuhan, kami akan bersukacita atas nama-Mu Bapa. Sebab Engkau hari ini ya Tuhan, kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami Bapa. Kami peraskannya di jalan nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan kemenangan bagi Allah kita. Sama-sama katakan ya semuanya. Hari ini Saudara, kalau kita di dalam Tuhan, kita harus bersukacita, saudara. Di dalam penderitaan kita ada sukacita yang sangat luar biasa, saudara. Amin. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan, masih mau memuji Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Katakan Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Nyatakan kemuliaan, nyatakan kekawasan, dari hidup dan berkuasa.
segala raja. Cita-cita capek saudara? Enggak ya, BNK capek saudara. Haleluya. Masih mau mengikuti Tuhan, masih mau bercita-cita. Haleluya. Firman Tuhan kita dari hatiku, hatiku terdapat jalan-jalanku.
Saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, saudara ya. Meskipun apapun kehidupan kita, kelemahan kita, tapi kita wajib untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Mungkin ada kur, ada ya? Mungkin ada kur, tidak ada persiapan. Mungkin minggu depan ya. Minggu depan atau bulan depan? Haleluya. Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita siapkan hati kita semua. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa. Di saat kami lemah, di saat kami susah, kami yakin dan percaya kepada-Mu. Kau akan memberikan kami kelebihan. Syukur hanya bagi bila hati terasa lelah dan selalu mengerti beban-Mu. Tanya Yesus, apa yang harus berubah? Biar
Allah yang ajaib. Dia sanggup. Bila senang hati katakan sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi segera di atas. Lebih sungguh-sungguh lagi, kita berjuang sekali lagi. Sujud di altarnya. Bapak kau tahu bukan? Anugerah
di atas. Mari kalau mengasihi Tuhan katakan sekali lagi, sujud dengan kami. Sujud di atas. Ini setiap anak-anakku ya Tuhan. Malam hari ini sujud dengan Yesus dan belas kasihan Tuhan. Pada malam hari ini setiap mereka yang datang dengan segala sakit penyakit Tuhan sembuh. Saat ini kami datang dengan persoalan-persoalan Tuhan selesaikan. Kami beban memberikan berkat. Kami percaya hadirat itu mengubahkan setiap hidup kami Tuhan. Dia ubah hidupku, Dia ubah setiap hidup kita. Sesuatu terjadi, saat datang di atas, mujizat terjadi, mujizat kesembuhan terjadi, kesembuhan saat lagi yang mengatakan mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di atasnya. Boleh sekali lagi kita sembah Dia Yesus. Saat ini Dia bertakhta di atas dan bicara berkembang. Sekali lagi sembah Dia dan bersyukur kepada Tuhan. Dia bersemayam atas dan bicara berkembang. Saat ini kau yang sakit, engkau yang lemah, taruh semua di bawah kaki Tuhan. Semua beban taruh di kaki Tuhan. Saat ini Tuhan mau engkau bersama Tuhan. Fokus hanya pada Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, di hati kami Tuhan, hati yang mengenal, hati yang meninggikanmu. Haleluya, ya Rama Sangre, ya Rama Taka ya Namo. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Hadirat-Mu menyembuhkan kami, hadirat-Mu menguatkan kami. Kami yang saat ini benar-benar membutuhkan Tuhan. Dalam kelemahan kami Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan. Kami di antara kami Tuhan boleh berdoa Tuhan. Buat setiap saudara-saudara kami, mari sebut nama saudara-saudara, mungkin orang tua, mungkin teman kerabatmu, mari doakan dalam nama Yesus. Dia hadir kita dalam masyarakat. Jesus Lord, Jesus Lord, Jesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kuasa-Mu bekerja Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Ada yang katakan kepada Tuhan dengan sungguh. Kuasa-Mu terlebih, aku yang percaya disembuhkan diberikan kepada Tuhan. Percaya dalam nama Yesus, menyembahkan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidup. Terus sekali lagi, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih
Tuhan, katakan kepada Tuhan, angkat tanganmu, kuasamu terlebih. Pribadi lepas pribadi kau berusaha dengan Tuhan pada malam hari. Tuhanku terlebih Darilah kerajaan Allah. Darilah kerajaan Allah pada malam hari. pernah terlambat. Darilah kerajaan Allah pada malam hari. Menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan diriku, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu. Sekali lagi dengan berpercaya, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Para pendampingan salah-salah buat Tuhan, katakan amin. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar dari kuasa yang ada di dunia ini Tuhan. Dan Kau tidak akan pernah terlambat untuk menolong setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, bersemayam atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Saatnya Tuhan kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi kami Tuhan, juga setiap anak-anak Tuhan yang saat ini hadir Tuhan. Berikan kami Tuhan penyampaian-penyampaian yang sederhana Tuhan, sehingga kami bermudah untuk mengerti ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi, Engkau memberkati setiap hamba-Mu yang telah melayani Tuhan di dalam TPAW Bapa, dalam nama Yesus. Pengurapan dan kepanjangan tinggi nyatakan atas setiap mereka Tuhan, sehingga terpujian penyembahan mereka boleh berkumandang, boleh bersemayam, boleh berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saatnya kami siapkan hati kami buat firman-Mu. Dalam nama Yesus, semua orang yang siap mendengarkan firman Tuhan, siap menjadi pelakon firman Tuhan, sama-sama kita boleh berkata amin. Boleh dong sekali lagi sore-sore panjang buat Tuhan. Haleluya. Ya, selamat sore Bapak Ibu, shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jangan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 6 24 sampai 34. Bisa ditampilkan Mas Jababus? Iya. Cik. Iya, haleluya. Iya. Sekali lagi Matius 6 ayat 24 sampai 34 bersama kita akan membaca ya. Ya, berikutnya adalah hal kekhawatiran Bapak Ibu dan Tuhan. Selama ini kita selalu khawatir ya. Khawatir boleh, tapi jangan masuk dalam kekhawatiran Bapak Ibu. Amin. Sudah siap Mas? Oke, kita akan mulai 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata, aku Yesus Bapak Tuhan berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu.
Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang haleluya, Bapak Ibu yang berkata sendiri ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Berikan suara-suara Tuhan Yesus. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebelum kita lanjutkan untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari, kami akan menyanyikan satu lagu pujian. Engkau yang mengasihi Tuhan, perkatakan pujian dengan sungguh kepada Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kami tahu Tuhan, pujian ini bukan hanya sekedar pujian Tuhan. Dalam pujian ini kami sampaikan kepadamu bahwa kami semua mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Katakan dengan sungguh. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Bapak dikasih Tuhan, dari apa yang kita baca tadi, kira-kira apa pokok yang paling penting di sini bisa kita ambil? Ya? Merasa? Dari perikop, dari ayat yang tadi kita baca, apa? Kekhawatiran kah? Baju kah? Makanan kah? Apa ya? Ya, baik. Bapak dikasih Tuhan, tema pada malam hari ini adalah sederhana saja, carilah kerajaan Allah. Jadi dari sekian banyak ya yang kita baca tadi, satu perikop, satu ayat yang benar-benar menggugah saya, dan saya juga terinspirasi dari kitab ketika saya beberapa hari yang lalu ada firman di sini mengatakan bahwa mengutamakan kerajaan Allah. Makanya saya buka di sini ayat 33 yang mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kadang-kadang kita itu berorientasi ya, ketika kita mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah,
seolah kita mengejudge teman-teman kita ya, yang ya, mati ya, baterainya habis. Halo, iya. Oke, ya. Baik, Bapak Ibu yang Tuhan, jadi sampai di mana tadi ya? Iya, orientasi kita kadang-kadang carilah dahulu kerajaan Allah itu seolah-olah kita itu begini Bapak Ibu. Sering kita yang mengejaskan orang-orang kalau ayo, kami itu agak jauh. Carilah dahulu kerajaan Allah, kalau begitu ya kadang-kadang gitu ya. Benar ya? Oh, udah gereja kan? Aku ada tugas ini. Loh, carilah dahulu kerajaan Allah. Kadang-kadang orientasi selalu seperti itu. Jadi ayat ini seolah-olah itu dibuat untuk mengejas setiap mereka yang seolah-olah menurut pemikiran kita itu benar. Itu Bapak Ibu Tuhan. Padahal di sini kalau saya bisa sikapkan itu bahwa carilah dahulu kerajaan Allah itu carilah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Meskipun kita bekerja untuk seperti itu Tuhan, Bapak Ibu Tuhan. Itu bisa diorientasikan kepada carilah dahulu kerajaan Allah. Tapi kita selalu mengorientasikan carilah kerajaan Allah suatu ibadah seperti saat ini, Bapak Ibu Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Tuhan, dari pembacaan-pembacaan yang telah disampaikan tadi, itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang semuanya itu akan ditambahkan. Dari pembacaan yang telah disampaikan tadi, Yesus melalui Yesaya 55 ayat 6 telah berkata demikian Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan ditampilkan ya Bapak Ibu, Mas Fokus ya. Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini seruan Tuhan. Kenapa bisa timbul carilah dahulu kerajaan Allah? Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika Yesus mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah, ini sudah disingkapkan di Yesaya 55 yang demikian firman Tuhan yang mengatakan bahwa carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya. Jadi demikian Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dari poin-poin yang ada dari ayat 33 demikian, kita bisa ambil beberapa poin di sini bahwa pemahaman carilah dahulu kerajaan Allah berpusat pada ayat Alkitab yang tadi kita boleh baca di Matius 6:33 yang mengajarkan kita untuk memprioritaskan hal-hal yang rohani, yaitu yang berkehendak Tuhan di atas segala kebutuhan duniawi. Di dalam Kolose 3 ayat 23 bisa ditampilkan Mas. Kolose ya. Kolose 3:23. Iya. Jadi Bapak dikasih Tuhan, ini berarti fokus kita hidup dalam kebenaran Allah itu tidak hanya dalam kebutuhan duniawi. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang juga kamu berbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi Bapak dikasih Tuhan, poin-poin yang ada di dalam ayat 6 ayat 33 Matius 6 ayat 33 yaitu demikian firman Tuhan. Dan menjadikan pelayanan kepadanya sebagai tujuan utama, karena dia akan menyediakan segala yang kita perlukan meskipun mungkin tidak sesuai dengan keinginan dunia kita, Bapak Ibu. Poin-poin yang bisa kita ambil dalam Matius 6 ini, yang pertama di dalam prioritas hidup kita, semuanya itu akan ditambahkan Bapak Ibu kasih Tuhan.
Ya, itu Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Kita harus menjadikan kerajaan Allah dan kehendaknya sebagai prioritas utama, bukan kesuksesan duniawi atau kenyamanan sementara. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, itu benar-benar semuanya itu untuk Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kemudian dari poin-poin yang ada, seperti kita sampaikan juga makna mencari kerajaan Allah. Di sini kita boleh berarti bahwa makna mencari kerajaan Allah di sini bisa diartikan mengarahkan hidup kita pada hal-hal yang kekal dan spiritual, bukan hanya pada kekayaan atau kepuasan materi. Jadi seperti yang telah dibaca di Kolose 3 ayat 23, segala sesuatu itu dikerjakan, segala perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi Bapak dikasih Tuhan, ini yang dimaksudkan berarti mengarahkan hidup kita pada hal yang kekal, hal rohani, bukan hanya pada kekayaan dan kepuasan materi. Karena kita datang kepada Tuhan itu tidak karena kita mungkin ya, aku karena orang Kristen harusnya ibadah, aku ingin diberkati, aku harus ibadah. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini orientasi yang keliru Bapak Ibu. Motivasi kita ibadah itu bukan karena kita harus diberkati, bukan karena kita minta mujizat, tapi karena kita sudah menerima mujizat itu dan kita sudah menerima kasih itu, maka kita berdatang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan budi kita. Jadi tidak dengan karena kita, oh aku hari Minggu harus ke gereja ibadah gitu ya Bapak. Dan inilah panggilan itu mengambil komitmen serius dalam hidup dengan mempercayakan diri kepada kuasa-kuasa dan pemerintahan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita memang harus berorientasi bukan hanya kepentingan-kepentingan pribadi kita. Kita melakukan segala sesuatu itu juga untuk orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, penyampaian kita juga fokus pada Injil. Injil merupakan kabar baik bagi kita semua, di mana Injil itu kabar baiknya adalah ketika dia lahir, ketika dia mati, bangkit dan naik ke surga. Kemudian ini Bapak Ibu dikasih Tuhan ya, mencari kerajaan Allah berarti senang belajar tentang tentang Tuhan Bapak Ibu. Semangat menceritakan kebaikannya, berdoa agar kerajaan dia datang, kerajaan itu datang Bapak Ibu dikasih Tuhan. Seperti yang tertulis di Kolose 3 ayat 1 dan 2. Ya, Kolose 3 ayat 1 dan 2 kita berbaca. Demikian Bapak Ibu Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara di atas, di mana Kristus itu ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi Bapak Ibu Tuhan, mencari kerajaan Allah itu berarti senang belajar atau senang tentang perkara-perkara di atas, semangat menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, dan berdoa agar kerajaan itu datang dalam artian segala jawaban-jawaban daripada doa-doa kita. Kemudian poin yang ketiga, menjalani hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam ayat yang barusan kita lihat, Matius 6:34, itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Poin yang ketiga itu tentang menjalani hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kebenarannya berarti hidup sesuai dengan standar Allah, menunjukkan kasih Kristus dan menaati perintahnya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mencari kebenaran Tuhan
kita sudah dibarengkan oleh Tuhan. Dan kebenaran itu berarti hidup sesuai dengan standar Allah, menunjukkan kasih Kristus dan menaati perintahnya. Kemudian ini adalah tindakan yang nyata, bukan hanya harapan-harapan yang pasif, mungkin kurang aktif ya. Berarti mengusahakan untuk hidup dengan cara yang sepatutnya sebagai warga kerajaan Allah. Jadi Bapak dan Tuhan bisa ditekankan lagi di sini di Kolose 3 tadi yang mengatakan bahwa pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kemudian poin yang keempat, Tuhan adalah pemelihara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita mengutamakan kerajaan Allah, kita tidak perlu khawatir berlebihan tentang kebutuhan sehari-hari, karena Tuhan berjanji akan menyediakan semuanya itu. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekalipun kita mempunyai masalah persoalan apapun ya, di dalam nama Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang benar-benar, bukan karena gini Bapak Ibu. Saya sering berdoa begini Bapak, Tuhan ampuni saya kalau saya mempunyai motivasi yang salah ketika kami berdoa. Ternyata kita berdoa itu begini Bapak, berdoa untuk diselamatkan, berdoa untuk disembuhkan, berdoa untuk dipulihkan. Tapi lupa ketika kita itu harus memuji Dia. Carilah dahulu kerajaan Allah, kita puji Dia. Jadi fokusnya ketika kita berdoa itu tidak fokus hanya dalam berdoa. Pujian penyembah kita sampaikan, kita pujikan satu pujian seperti umpamanya dalam suatu pujian dari kita pujikan, bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan doa dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadi Bapak Tuhan, sebelum kita sampai ke pokok doa kita, sampaikan pujian kepada Tuhan, memuliakan nama Dia. Ya, jadi Bapak Tuhan, kita jangan hanya terfokus pada masalah persoalan kita, dan fokuskan hatimu kepada Yesus. Karena carilah kerajaan Allah, carilah Yesus. Ketoklah pintu, maka akan dibukakan pintu bagimu. Amin. Jadi ini adalah tindakan nyata bagi kasih Tuhan, bukan harapan-harapan pasif ya. Jadi tidak hanya kita bahwa kita mengasihi Tuhan, bahwa kita benar-benar nyari Tuhan, bahwa benar-benar kita cari kerajaan Allah. Kemudian poin yang keempat, bahwa Tuhan adalah pemelihara. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Matius 6:33b, demikian ya. Matius 6:33b. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Ya. Di sini jelas bahwa maka semuanya itu akan ditambahkan. Apa itu Bapak ditambahkan?
Ya, ketika kita mengutamakan kerajaan Allah itu tidak perlu khawatir terlebih tentang kebutuhanmu sehari-hari, tentang apapun yang kau butuhkan. Mungkin saat ini mengalami masa percobaan, bahkan mungkin menurut kita tidak mampu, tetapi sebetulnya Bapak Ibu kasih Tuhan, pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa. Itu firman Tuhan Bapak Ibu ya, bukan katanya kita, saya atau Pak Ujo, katanya pendeta siapa, itu firman Tuhan. Percobaan kita alami adalah pencobaan yang biasa, kemudian dilanjutkan tidak akan pernah melebihi kekuatan. Ya, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau untuk ini ya, kita tuh punya masalah segini. Kalau Tuhan mengatakan bahwa kekuatanmu itu, percobaan itu tidak akan melebihi dari kekuatanmu, berarti kalau ini percobaan segini ya Bapak Ibu, kira-kira kekuatan kita seberapa? Lebih dari ini kan? Harusnya ya, kekuatanmu itu masalah percobaan biasa tidak akan mana lebih dari kekuatanmu. Berarti kalau masalah segini, berarti percobaannya lebih besar kan? Nah kalau udah kekuatan kita lebih besar kan, kalau percobaan sekian, berarti ini iman kita harusnya, kalau sudah iman seperti itu, percaya di dalam nama Yesus, masalah itu akan diselesaikan. Mungkin dari Bapak Ibu sudah banyak mengalami ya, mujizat-mujizat Tuhan, dari pertolongan ekonomi, mungkin sakit, bahkan saya sendiri juga pernah mengalami pencobaan yang luar biasa yang membuat saya selama 2 tahun itu seperti orang bodoh, seperti orang yang, tapi Tuhan lah yang memberikan kekuatan sehingga tidak sempat lah istilahnya. Sekarang jam 2 bangun, setiap malam jam 2 bangun saya bilang cuma ya opo ya, secara bahasa Jawa itu opo ya, bangun lagi ya opo ya, bangun lagi sampai pagi Bapak Ibu, selama 2 tahun ya. Kali lagi Tuhan yang memberikan kekuatan, karena saya percaya bahwa percobaan itu tidak akan lebih dari kekuatan saya. Jadi ketika percobaan sekian, kekuatan saya lebih dari ini, dari bisa ini lebih besar. Itu Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian Tuhan yang sebagai pemelihara itu adalah Allah tahu apa yang kita butuhkan dan Dia akan menggenapi kebutuhan kita dengan cara yang terbaik. Bahkan jika itu tidak persis seperti yang kita bayangkan Bapak Ibu kasih Tuhan. Benar ya? Kadang-kadang ketika kita berdoa kepada Tuhan ya, berharap Tuhan, aku berharap berdoa buat sesuatu A gitu ya, ternyata Tuhan kasih B. Tapi B itu bukan berarti yang tidak terbaik, itu yang terbaik. Karena kadang-kadang kita nggak pernah berpikir, nggak mensyukuri. Mungkin secara manusia mungkin nggak baik ya, tapi yang menurut Tuhan itu baik. Pernah saya juga mengalami bahwa kok cuma ini toh ya. Begini Bapak, ketika saya ngontrak toko itu juga gitu. Pikiran saya ketika ngontrak toko, aku langsung bisa gitu ya. Ternyata dalam tahun-tahun pertama, saya sampai sempat katanya harus percaya, tapi kok saya sampai sempat begini Bapak, mau daftar Grab untuk membantu menopang uang sewa atau membantu lainnya. Mungkin untuk sewanya cukup lah. Untuk makan sehari-hari kan kita perlu keuangan juga. Jadi sampai saya mau ikut Grab, atau kalau tidak sampai saya itu di pinggir jalan itu, di kota-kotaan itu nampung sama teman-teman gabung supaya dapat masukan. Jadi sebetulnya dulu saya pernah berharap Tuhan ya mungkin aku bisa punya toko untuk kontrak gitu ya. Tapi begitu dikasih nggak kayak toko gitu ya. Begitu dikasih kok, aduh kok solo ya Tuhan tahun-tahun pertama. Tapi kembali lagi saya diingatkan Tuhan tetaplah bertahan dalam ujian dan percobaan. Karena percobaan yang kamu alami tidak akan lebih dari kekuatan.
bertahan, akhirnya puji Tuhan dengan berjalannya waktu akhirnya tidak sampai seperti itu, dan puji Tuhan ya sekarang sudah ada perkembangan dan kemajuan. Haleluya. Boleh dong berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Seperti Allah yang dahsyat bagi kita. Itu juga akan terjadi pada kita semua bahwa dikasih Tuhan. Yang penting Tuhan itu mau kita itu setia, taat dan setia. Sekalipun kamu dicobai iblis kayak apa ya, tapi tetap harus mantep Gusti. Gadol Gusti katanya gitu ya. Gadol Gusti gitu ya. Gadol Gusti, Gadol Gusti. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kemudian Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa sih dampaknya ketika kita mencari kerajaan Allah? Ada ya? Ya, Bapak Ibu. Ketika kita hidup berpusat kepada Yesus, ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Terkadang kita itu melemahkan apa yang Tuhan berikan apa, Bapak. Dari perikop yang di atas itu tentang hal kekhawatiran, Bapak Ibu, kita sebutkan ya. Kita baca tadi ya. Kekhawatiran. Manusia itu boleh khawatir, boleh sih, takut juga boleh. Saya dulu juga pernah takut, khawatir, tapi jangan kita boleh masuk ke kekhawatiran. Sedih boleh, tapi jangan masuk ke kesedihan. Kalau sudah masuk ke kekhawatiran, ketakutan, itu akan melemahkan iman kita. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi itu manusiawi lah kalau orang itu takut, tapi jangan sampai kita terbawa dalam ketakutan ya. Terus bagaimana caranya kita untuk tidak sampai kita merasa ketakutan, merasa khawatir? Kembali ke firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah. Gitu. Dan jangan berhenti di situ, dan kebenarannya. Karena di dalam kebenaran Tuhan kita akan dikuatkan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, dampak daripada hidup kita sehari-hari, hidup yang berpusat kepada Tuhan memberikan kedamaian dan kepastian di tengah ketidakpastian. Pernah ya Bapak Ibu kasih Tuhan berpikir begini, aku ini orang-orang ini. Ternyata begitu kita jalan, nggak sama seperti yang kita pikirkan kan? Ya kan? Mamanya ini, aku tadi mau bilang, tapi nanti begini. Ternyata ketika kita jalan, ternyata tidak sama dengan yang kita pikirkan tadi. Ternyata beda. Nah itu yang salah satu contoh yang sederhana aja, mengapa kita tidak boleh masuk dalam kekhawatiran itu seperti itu. Jadi jangan siapa yang bisa menambah sehasta sehari dari hidup kita, tidak mungkin kita, hanya Tuhan Yesus yang tahu. Tapi kalau kita menggantungkan kekhawatiran kita kepada Yesus, pasti ada penghiburan. Bagaimana caranya? Carilah dahulu kerajaan Allah. Ketika kita mencari kerajaan Allah, kita memuji menyembah Tuhan, dimuliakan. Dimas. Amin. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kita senangkan hati Tuhan dengan setiap pujian penyembahan kita. Ketika Dia senang mendengar pujian penyembahan kita, saat pujian penyembahan kau sampaikan, Roh Tuhan bekerja, sakitmu disembuhkan, masalahmu diselesaikan. Mungkin saat kau menyembah Tuhan malam hari ini, atau kapan, atau saat ini kau menyembah Tuhan,
Masalah itu masih ada. Tetapi ketika masalah masih ada, engkau diberikan kekuatan untuk menghadapi masalah itu, Bapak Ibu. Seperti Tuhan datang pernah bilang kepada kita semua dalam firman-Nya, marilah kau yang letih dan lesu dan beban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kamu kelegaan. Kemudian dia bilang apa? Yang kuberikan ringan gitu ya. Jadi keluarga kasih Tuhan. Oke? Jadi Bapak kasih Tuhan, itulah dampak-dampak yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu kemudian pekerjaan kita meskipun tidak secara langsung terikat kepada gereja, bisa menjadi cara untuk menyatakan kerajaan Allah itu dikerjakan dengan jujur dan untuk menyenangkan hati. Nah, itu tadi Bapak kasih Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Ketika kau senangkan hati Tuhan, hidupmu, ya Tuhan tidak akan pernah mengecewakan setiap kita yang berdatang kepada Tuhan. Amin. Tuhan tidak akan sia-siakan setiap kita berteru. Tuhan tidak akan sia-siakan setiap kita berseru kepada Tuhan. Jadi berterima Tuhan. Kita bertanya kepada diri kita, apakah kita telah menjadikan kerajaan Allah itu prioritas utama dalam hidup kita? Mari Bapak Ibu, kita kembali. Kalau mungkin beberapa hari yang lalu ketika kita diingatkan sama teman, sama saudara, ayo ibadah lebih lagi. Mari kembali lagi. Jadikan kerajaan Allah prioritas utama dalam hidup kita. Kemudian pikirkan keputusan konkret yang Anda ambil untuk mencerminkan komitmen Anda mendahulukan kerajaan Allah. Saya percaya Bapak Ibu, ketika Anda mendahulukan keinginan-keinginan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah sia-siakan apa yang telah kita berikan untuk Tuhan, yaitu mendahulukan kerajaan Allah. Carilah kerajaan Allah. Berdoalah agar Tuhan menolong Anda tidak dikuasai oleh kekhawatiran, oleh ketakutan yang mengintimidasi Anda, mengintimidasi kita. Mari berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan lepaskan. Tuhan tolong saya, Tuhan. Tuhan bisa melepaskan dari kuasa-kuasa kekhawatiran. Jadi untuk kita mengandalkan Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah padamu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah padamu. Mari dari awal kita berkata kepada Tuhan, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaranmu, bukan dengan kuatku, namun karena Rohmu
Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya firman boleh menemukan setiap kami Tuhan. Ajar kami Tuhan selalu Tuhan untuk selalu mencari kerajaan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami mencari kerajaan-Mu Tuhan, apapun Tuhan yang kami perlu butuhkan dalam kehidupan kami, Tuhan pasti sediakan bagi kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak dikuasai oleh kekhawatiran kami, oleh kelemahan kami, oleh kesedihan kami Tuhan. Namun Engkau berikan kami kemampuan untuk kami boleh menjalani setiap apapun masalah-persoalan kami Tuhan. Di dalam kelemahanku Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami terima pada malam hari ini memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat berkat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Serta Tuhan kami akan bersama Tuhan. Kami serahkan Tuhan dosa kami dalam kuasa-Mu. Kami percaya Engkau menjawab hamba-Mu yang akan menyampaikan doa syafaat pada malam hari ini. Dalam nama Yesus semua berkata amin. Mari kita itu menjelaskan Tuhan. Mari kita silakan Bapak Ibu silakan duduk terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Bersama-sama kita berdoa pada malam hari ini. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas perlindungan-Mu ya Tuhan setiap kami ya Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan kami bersyukur Tuhan bila ada di tempat ini bersama-sama dengan saudara kami yang terkasih Tuhan untuk memuji memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah menerima berkat-Mu melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Agung ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu Tuhan memberkati Bapak Agung dalam pelayanannya Tuhan, dalam pekerjaannya Tuhan, usahanya Tuhan, anaknya Tuhan, dan juga istrinya Tuhan. Tuhan berkati dengan perlimpahannya Tuhan, kesehatannya terutama Tuhan. Semakin hari Tuhan, semakin Tuhan indah di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah menjabarkan tempat ini. Kami boleh Tuhan melakukan firman-Mu siang dan malam ya Tuhan. Biarlah taurat Tuhan-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami dan Tuhan. Kami tidak boleh khawatir Tuhan dengan apapun yang kami alami pada saat ini ya Tuhan. Biarlah kekhawatiran kami Tuhan, kami letakkan di bawah kaki salib-Mu Tuhan yang di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang berkuasa dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan juga Tuhan memberkati hamba-Nya Bapak Kepala yang menggembalakan tempat ini ya Tuhan, Bapak Rudi Swito. Tuhan berkati hamba-Mu ya Tuhan. Berkati beliau ini dalam kesehatannya, dalam pelayanannya terutama Tuhan. Kemanapun Tuhan Engkau utus untuk menginjil ke desa-desa, ke pelosok-pelosok, kemana Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan juga memberkati istrinya walaupun dalam keadaan apapun Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan untuk Ibu Maria ya Tuhan. Kiranya segala kesembuhan Tuhan turunkan atasnya ya Tuhan.
anak-anaknya Tuhan, semua Tuhan, kerahkan ke Tuhan hatinya, ketuk hatinya ya Tuhan, sehingga boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Cucu-cucunya semua Tuhan, tidak terkecuali siapapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, selalu memberkati hamba-Nya dalam keluarganya ya Tuhan, tidak kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan juga memberkati ya Tuhan hamba-hamba yang sudah melayani pada sore hari ini ya Tuhan, WL, pemain musik, dan juga singer Tuhan. Bapak Joko, Tuhan berkati dalam pelayanan pemain musik dan juga WL ya Tuhan, dan juga pemain musik juga Michael bersama Yohanes juga Tuhan berkati Tuhan, apapun yang diperlukan, apapun yang dibutuhkan, permasalahan apapun yang dia alami Tuhan angkat semua permasalahannya. Tuhan memberkati beliau ini dengan berlimpahnya Tuhan, dan juga yang melayani singer pada malam hari ini Amelia kita ya Tuhan bersama Grace ya Tuhan. Tuhan selalu memberkati, mungkin ada yang masih sekolah Tuhan, ikut sertakan Tuhan apapun yang diperlukan dalam atas sekolahnya ya Tuhan, apapun yang dikerjakan yang dilakukan berbuat berhasil, berkati pekerjaannya, dan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, tidak ada barang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami juga berdoa untuk jemaat di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau Tuhan yang akan mengantar jemaat di tempat ini satu persatu, mungkin tidak bisa hadir pada malam hari ini, mungkin minggu depan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ya Tuhan, pasti Engkau akan mendatangkan mereka semua di tempat ini untuk bersatu hati, untuk mengangkat puji-pujian dan penyembahan di tempat ini ya Tuhan, hanya untuk mempermuliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini dan juga saudara-saudara yang tidak kelihatan di tempat ini, minggu depan boleh bersama-sama di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati yang tidak hadir pada malam hari ini. Mungkin ada yang sakit ya Tuhan, Kau sembuhkan, punya permasalahan dan persoalan Tuhan, angkat permasalahannya Tuhan, dan juga ya Tuhan kekhawatiran mereka semua Tuhan, Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya ya Tuhan. Dan juga Tuhan yang hadir pada malam hari ini, mungkin datang ke tempat ini berbeban berat, Tuhan sudah memberikan jawaban bahwa datanglah kepadaku yang letih sedang berbeban berat, aku akan memberikan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin berpunya masalah, persoalan apapun di tempat ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa. Di dalam nama Tuhan Yesus pasti semua bisa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk gereja di tempat ini, gereja DSM Kupang Gunung Timur Doli ya Tuhan. Kiranya Tuhan jamah, kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Nya Tuhan. Biarlah gereja di tempat ini semakin hari semakin banyak jemaat, jiwa-jiwa yang baru dibenarkan di tempat ini. Dan cari Tuhan dengan haus dan lapar ya Tuhan, dan mendengarkan, menerima berkat melalui firman Tuhan. Tuhan, urapi gereja tempat ini. Apapun ya Tuhan yang mungkin gereja di tempat ini belum lengkap ya Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan bahwa apa yang belum bisa kami beri, Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya ya Tuhan. Dan juga kami akan merayakan Natal tanggal 14 Desember Tuhan. Ya Tuhan, masalah dana, masalah apapun Tuhan kami serahkan ke dalam kuasa tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberikan, menyediakan semuanya. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Mau acara apapun yang akan kami selenggarakan ya Tuhan di tempat ini, merayakan Natal ya Tuhan, dana-dana yang kami perlukan, apapun yang kami perlukan, Tuhan yang akan menyediakan dengan berkelimpahan ya Tuhan, yang akan melayani juga. Tuhan memberkati, dan kami akan bersatu hati Tuhan di tempat ini untuk melayani Engkau ya Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan, bergotong royong, bergandengan tangan ya Tuhan untuk kami lakukan di hari, bukan hanya di hari Natal saja Tuhan, tapi setiap hari
setiap waktu Tuhan. Setiap kami ibadah, setiap ada waktu kami akan selalu bergandengan tangan, bergotong royong untuk Tuhan melakukan hal yang terbaik untuk mempermudahkan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Mungkin bangsa kami pada saat ini sedang mengalami kacau balau ya Tuhan, sedang mengalami sedang baik-baik saja ya Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa di kolong langit, di atas langit semuanya ya Tuhan, Engkau yang memiliki, Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang mulia, Engkau adalah Raja di atas segala raja. Biarlah bangsa ini kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Biarlah damai sejahtera melingkupi bangsa Indonesia ini Tuhan, bangsa yang maju, bangsa yang damai sejahtera Tuhan turunkan atas bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Biar bangsa kami boleh menerima segala kebaikan-kebaikan ya Tuhan. Biarlah bangsa kami boleh Tuhan melakukan hal-hal yang terbaik. Mau Bapak Presiden Tuhan juga Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Biar Bapak Presiden boleh melakukan apapun yang harus dilakukan ya Tuhan, untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang maju, bangsa yang diurapi oleh Tuhan. Dan turun lagi Tuhan ke kabinet-kabinet MPR, DPR, semua Tuhan, dari atas sampai ke bawah ya Tuhan. Tuhan akan ikut campur tangan dalam penguasaan mereka semua ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang punya kendali untuk bangsa Indonesia dan untuk rakyat, untuk umat-umat-Mu di seluruh dunia ini, seluruh muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk Kota Surabaya, Jawa Timur ini ya Tuhan. Tuhan urapi hamba-hamba semua, pendeta-pendeta semua yang melayani Engkau ya Tuhan. Dimanapun pun mereka semua berada, Tuhan mengutus mereka para pendeta-pendeta untuk melayani Tuhan. Biarlah melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan juga biarlah Jawa Timur menjadi daerah yang kami banggakan. Hanya Tuhan yang mampu, yang sanggup melakukannya ya Tuhan. Terima kasih. Dan juga Tuhan memberkati Bapak Wali Kota dan juga Ibu Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Jawa Timur, semuanya Tuhan, mau dari atas sampai bawah ya Tuhan. Tuhan selalu menyertai beliau dalam punya tanggung jawab besar untuk Jawa Timur ini. Biarlah Jawa Timur ini menjadi Jawa Timur yang asli, Jawa Timur yang punya kebaikan-kebaikan ya Tuhan. Biarlah Jawa Timur ini menjadi kota yang terbaik ya Tuhan, menjadi kota yang takut sama Tuhan. Biarlah seluruh Jawa Timur ini Tuhan boleh Tuhan menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya juga ya Tuhan untuk MPR di tempat ini ya Tuhan. Kiranya nanti jam 14 yang akan merayakan Natal, biar keamanan disediakan di tempat ini menjadi aman, damai sejahtera, tidak ada gangguan apapun ya Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan, mulai awal sampai akhir ya Tuhan. Dan juga apapun yang kami butuhkan, apapun yang kami perlukan, kami serahkan ke dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di kuasaannya juga kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah persembahan apapun yang kami persembahkan ya Tuhan, biarlah itu yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau persembahkan apa yang kami butuhkan. Haleluya, amin. Haleluya, diberkati oleh firman Tuhan saudara. Amin. Haleluya, kita kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Dia dulu waktu dan keselamatan.
Walau menara, akan menara, dan kota dan lingkungan. Tuhan selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung melangkah, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, haleluya. Tuhan tak bertuhankan termasukku. Haleluya. Dia butuh waktu dan bersamakanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Orang menara, orang menara, kota dan kota berlindungan. Tuhan selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung melangkah, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung melangkah, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung melangkah, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman Bapak Ibu, hari ini ada yang baru hadir. Kami ucapkan selamat datang bagi saudara yang baru mengikuti ibadah di DSC Kebanggaan Glory. Tuhan Yesus memberkati. Kalau boleh tahu namanya siapa? Peri. Ibu Peri. Puji Tuhan. Beliau adalah kakak dari Bu Ratna, ya. Tinggal di mana? Mana? Oh, Trenggalek. Wah, luar biasa. Cukup jauh, ya. Bapak Ibu, tolong semua kalau ada yang baru ucapkan selamat. Ya, puji Tuhan. Ya, tolong kenal. Ya. Puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu, untuk besok pagi saya akan berangkat bersama Pak Agung untuk menghadiri pemakaman penatuan di SCM
dulu pernah jadi ketua misi, namanya Bapak Heri Diman, ya, di usia 83 tahun. Kemarin yang sempat opnam di Siloam, saya kunjungi dan saya kuatkan, Pak, tetap semangat. Saudara, menghadapi detik-detik terakhir itu perlu diberi kekuatan. Siapapun tuh bisa goyah, ya, ketika menghadapi detik-detik terakhir. Ya, kalau nggak ada yang mendampingi, nah itu kasihan sekali. Ya. Ketika saya sampai di sana, setelah saya katakan, kita menuju Tuhan. Ya, besoknya panggil Tuhan. Amin, saudara. Luar biasa. Yang selanjutnya Bapak Ibu, minggu keempat yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Bapak Evangelis Bintoro, ya. Dan selanjutnya tanggal 4 Oktober bagi Bapak Ibu yang mau ikut monggo, dan bagi para hamba Tuhan yang melayani firman, yang melayani pujian, itu wajib ikut. Supaya apa? Kita belajar dari tempat ini, ya. Jadi seminar tentang bagaimana cara membaca Alkitab yang benar, bagaimana menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Nah, Bapak Ibu harus belajar, tidak ujuk-ujuk langsung melayani, ya. Supaya apa? Menjadi berkat. Amin. Siap, ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, beberapa hari ini saya sedang mengurus untuk IMB, di rumah ini perlu IMB supaya bisa urus surat izin sebagai gereja, ya. Nanti ada juga FKUB, nanti ada juga surat dari kementerian, itu semua nanti harus dilengkapi supaya gereja ini resmi secara utuh dan tidak bisa diganggu. Saudaraku, kita bersyukur kalau tempat ini diperkenan untuk menjadi rumah ibadah, sekalipun nantinya tetap atas nama Bama, ya, tetap atas nama Bama. Jadi kemarin saya sudah mengurus sampai notaris, dan nanti setelah notaris membuatkan notarium, saya akan kembali pergi ke DPR, ya. Bisa diteruskan menjadi sertifikat sebagai yayasan milik yayasan Bama. Terus dukung dan doakan Bapak Ibu untuk kaum muda, remaja, ya. Karena di tempat kita ini saya lihat itu semakin merokok, ya. Kalau yang tugas itu, ya yang hadir ya itu yang tugas, yang lainnya nggak ada yang hadir. Jadi mari kita dorong anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya. Sampai saat ini saya terus mendorong anak cucu saya supaya ke tempat itu. Barusan aja saya rekam, saya kawinkan mereka. Ayo, ini ada cucu papi yang ganteng diri, setia beribadah. Saudaraku, saya bersyukur atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini yang melayani Mas Yohanes, lupa ya, Mas Yohanes, bukan ya, Pak Michael, Pak Joko, Pak Agung, dan semua yang hadir pada malam hari ini. Saya tidak bisa membalas kesetiaan Bapak Ibu semua, tapi yakin dan percayalah Tuhan yang akan membalas dan memberkati
saudara semua. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Ada lagi mungkin ada yang mau syukuran, mau mengundang kita. Nah, terus dulu dan doakan Bapak Ibu untuk orang tua daripada Bu Rasma dan bisa apa? Uveri ya, yang saat ini ada di RSAL sakit di ruang apa? Di ruang ICU. Oh, belum keluar? Masih di ruang ICU ya. Bapak Ibu tetap mendukung dan doakan ya. Kapan sudah boleh dikunjungi? Masih belum bisa. Padahal kami sudah kepingin berkunjung sama Pak Ibu selalu tanya. Saya belum diizinkan. Nanti kalau diizinkan saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, semua masih berdiri kita mendengarkan pujian. Sebab besar kasih setiap Tuhan memimpin menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan sebentar lagi saudara-saudara kami akan pulang kembali ke tempat mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, Kau tidak membiarkan mereka pulang dengan tangan hampa, sebab Engkau telah menyediakan segala berkat dan melimpah. Bapak Ibu Saudara yang sudah setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau pada waktu masuk, Tuhan memberkati engkau pada waktu keluar. Diberkatilah seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Anak-anak diberkati, orang tua diberkati, pekerjaan dan setiap ibadah yang kau lakukan semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah setiap pekerjaan-pekerjaan yang kau lakukan, Tuhanlah yang akan membuat berhasil. Sekarang pulanglah dan terimalah segala berkat yang melimpah ini, berkat atas nama Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kau semua dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Mari semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin.